Assalamualaikum Mbah. Waalaikumsalam. Ingin informasi berkaitan dengan menjelang pemilu ini mujahadah tetap dilaksanakan ya? Ya, insya Allah nanti pemilu tanggal 14, mujahadahnya kan tanggal 12, Yes. malam tanggal 13. Itu malah insya Allah manfaatnya luar biasa. Jadi kami mengajak berjamaah sebelum coblosan, Mendoakan ya? kita mengadakan mujahadahan ataupun doa bersama sekaligus mendoakan semoga di dalam rangka warga masyarakat Indonesia melaksanakan demokrasi, mengadakan coblosan itu betul-betul bisa berjalan dengan lancar, aman, tentram dan tidak ada masalah, dan kita bisa mendapatkan yaitu pemimpin yang terbaik untuk masa depan bangsa Indonesia. Saya rasa demikian. Jadi saya mengajak nanti untuk pemirsa yang mengikuti acara ini, kalau bisa nanti malam Selasa Kliwon hadir semuanya, sekaligus mengadakan doa bersama supaya di dalam kita melaksanakan pesta demokrasi betul-betul bisa berjalan lancar dan aman, tidak ada masalah. Saya rasa demikian. Terima kasih Mbah. Assalamualaikum. Iya, sama-sama Mbak. Assalamualaikum Mbah. Mungkin sebelum berpisah pada sore hari ini ada pesan-pesan untuk pemirsa MJTV dimanapun berada. Mungkin ada amalan yang ingin diamalkan Mbah. Nah, jadi kalau kamu mau punya hajat, Ini dari amalan dari sini Mbah? saking yang Sunan Kalijogo. Kanjeng Sunan Kalijogo ini, monggo. Goib. Jadi kudune maca syahadat ping 3. Nah, pertama selawat. Nah, ping 3 syahadat ping 3. Nah, baru syahadat ping 3 istighfar takbir ping 3. Takbir, ping? 3 kali. Takbir itu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, 3 kali. Nah. Setelah itu baru istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim ya. Ya, ditutup dengan surat Al-Fatihah sekali. Baru apa tujuan kita itu apa? Oh, jadi apabila kita punya hajat, pertama adalah dilakukan Syahadat dulu biar bersih sadar 1. 3 kali, biar bersih seperti bayi. Sudah itu selawat. Selawat itu kunci itu 3 kali. Takbir 3 kali, sama dengan kita masuk rumah kulon wun. Nah, setelah itu kita baru istighfar, minta maaf 3 kali. Nah, setelah itu tutup surat Al-Fatihah, baru kita ada permintaan apa? Oh. Mata cincin. Akik gitu. Iya, itu namanya pancawarna tulak racun. Pancawarna? Tulak racun. Saya kasihkan orang itu kok. Oh gitu. Karena saya nggak butuh itu saya. Oh, jadi jenengan ketika di Sodopalian di makamnya Ki Ageng Giring 3 itu jenengan diberi akik pancawarna. Iya, disendang itu. Kemudian jenengan berikan ke orang itu ya. Saya berikan orang. Karena jenengan menganggap bukan itu tujuan Mbak Surya ya. Iya. Terus gimana lagi Mbak? Waktu pernah terjadi hal-hal seperti itu? Dikasih keris pernah. Di mana itu? Di Sodong Giring itu. Sodong Giring ya. Oh, diberikan list asli jan asli itu. Asli. Artinya jangan lagi dikir tiba-tiba geledak bagaimana? Iya ya ada tiba-tiba. Disendang itu. Oh, disendang. Saya kasihkan orang. Jangan ambil dengan kasihkan orang. Iya. Oh, Masya Allah. Untuk apa? Artinya memang bukan tujuan utama. Ya, bukan tujuan utama saya. Bukan tujuan utama Mbak Saya Surya. tuh nggak nyari apa-apa. Saya tuh hanya mohon ridho Allah aja. Masya Allah. Mohon ridho Allah. Karena saya itu belajar. Karena kan saya belajar lah. Iya. Belajar di makam itu bagaimana. Caranya di makam bagaimana. Itu kan belajar saya itu. Saya itu belajar. Di makam itu mau apa. Cuma nanya itu. Karena di makam itu saya kan cuma mendoakan. Mendoakan ya. 1 mendoakan orang yang sudah mati. Iya. 2 kalinya saya itu supaya sadar bahwa besok akan mati seperti itu. Sebagai jangan pengingat mati ya. Nah, kemudian mati. Berdoa dan mengingat kematian. Gitu. Iya. Mungkin ada saran dan masukan atau petuah dari Mbak Surya berkaitan dengan benda-benda pusaka agar saudara-saudara kita tidak lebih dalam lagi terjerumus menjadi orang yang dalam tanda kutip susah atau mungkin sengsara akibat itu. Enggak, Mbak? Pokoknya ya kawan-kawan nggak usah nguyak-nguyak masalah benda-benda yang tidak berarti begitu.
Jadi itu akhirnya mubadir ya. Jadi berantakan. Kalau bisa ndak usah. Kalau memang dia itu dapat, ya untuk sendiri bukan untuk orang lain. Memang Allah memberikan untuk dia. Nah, di situ. Dan lagi sebetulnya itu kalau orang Islam yang nggak ngerti dalaman itu kan tidak boleh. Cuman kalau yang tahu kan boleh, karena apa? Itu kan menghargai untuk yang membuat dulu. Penghargaan itu namanya, itu menghargai. Oh, penghargai ya. Artinya kepada pusaka itu kita miliki boleh, ini dalam batas-batas kita menghargai yang membuatnya. Iya, gitu ya, Oh. begitu, iya. Kalau kita ada interaksi atau kita mengagungkan, membuat benda itu menjadi benda yang keramat itu Tidak boleh. tidak boleh ya. Tidak boleh. Oh, masya Allah. Hanya Allah yang ramah. Tidak ada itu. Iya. Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MJTV yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk yang kedua berbincang-bincang santai sambil guyon dengan Mbah Suryo atau Mbah Bayu Suryo, pengembara yang tidak mau dikenal tapi alhamdulillah dirayu oleh MJTV. Beliau mau membuka dirinya karena ada hadis atau ayat itu, artinya sampaikan walaupun satu ayat. Mudah-mudahan ngobrolan pada sore hari ini bisa bermanfaat bagi orang lain. Assalamualaikum Mbak Suryo. Waalaikumsalam. Berkaitan dengan masalah goib, monggo pelan-pelan diceritakan masalah goib sebetulnya itu bagaimana, Masalah goib dan itu. kemudian benda-bendanya itu sebetulnya hak kita tuh apa kepada benda-benda goib itu, monggo Mbak. Ini kan ngeten Mas, masalah bab goib. Gusti Allah nyiptakne goib niku nggih memang bener. Nek awake dhewe mboten percaya kali goib berarti mboten percaya kali Gusti Allah kan ngoten. Tapi kan nggone kan dhewe-dhewe. Jadi kaya bocah-bocah kula niku pun kula omongi. Nek kowe urung ngerti masalah goib, urung memahami masalah goib, ora usah melu dolanan goib. Mengko nek jak golek duit, entuke duit goib. Nggih tuku sego goib angin-angin. Nah, itu yang jelas ngono. Makane yo apa anane kok. Enggak usah dolanan goib, tetek bengek enggak usah. Kita tuh percayalah kepada Allah. Kita tiap hidup, tiap hari itu diberi rezeki oleh Allah. Tiap hari ya? Tiap hari. Entah banyak dikitnya tetap diberi. Karena Allah memberi pasti cukup. Walaupun sedikit kalau kita syukuri tetap cukup. Walaupun banyak kalau tidak kita syukuri ya tetap mubadir. Namanya mubadir itu badan setan. Wa mubadirina wa syayatina minanar. Artinya Mbak, Nah, barang yang mubadir itu badan setan. barang yang mubazir balanya setan. Iya. Nah, itu kan tempatnya di neraka besok. Ya. Teman-teman yang berusaha untuk mendapatkan barang goib kemudian diperjualbelikan atau dimaharkan, itu bagaimana Mbak? Oh, tidak bisa. Nggak bisa barang goib dijual belikan, itu nggak ada ceritanya. Itu namanya itu kauka. Ukauka. Ukauka. Iya, Oh, gimana itu penjelasannya itu? itu ukauka. Kalau barang goib itu ya memang kalau kita yang ngambil, kita yang diberi ya memang untuk kita sendiri. Kita yang ambil, kita diberi untuk kita sendiri. Ya untuk kita sendiri, Allah memberi untuk kita, bukan dijual kok. Oh, begitu Bukan ya. dijual. Itu bukan jualan seperti lontong aja jualan. Jadi, Gitu. dampaknya gimana Mbak? Kan dampaknya itu kan sama lah itu dengan yang dinamakan harta karun itu sama. Coba tanya orang-orang itu, harta karun itu apa? Coba tanya, suruh tanya. Harta karun itu apa? Oh, iya. Selagi paranormal 130-31 dulu di Rengas Dengklok aja aku tanya nggak tahu kok. Pada zaman dulu apa? Paranormal? Iya paranormal Pak Harto dulu, waktu di Rengas Dengklok perkumpulan itu Berapa paranormal pada zaman Pak Harto? 131 orang. 131 paranormal zaman Pak Harto. Iya zaman Pak Harto tuh. Sekarang sudah banyak yang mati. Ya. Itu kan orang hebat-hebat semua. Cuman kan mau mencari harta karun. Cuma ditanya harta karun itu apa? Gak ada yang tahu kok. Harta karun itu apa dan berapakah harta karun?
Karena harta karun itu kan empat macam harta karun. Prasasti, dinasti, ghanimah, amanah. Prasasti, dinasti, ghanimah, amanah. Prasasti itu barang zaman tinggalan kerajaan, belum seperti patung-patung, seperti apa namanya itu, tempat-tempat keraton dulu, itu namanya itu prasasti. Belum merdeka Indonesia ini. Nah, dinasti itu tinggalan kerajaan yang dulu, cuman itu merupakan barang. Seperti mas-masan, seperti itu prasasti, dinasti. Ghanimah itu barang papasan perang yang disimpan zaman kerajaan dulu. Itu ghanimah. Nah, sekarang yang diributkan kan amanah. Amanah itu kan tinggalan Soekarno. Siapa yang bisa ngambil tinggalan Soekarno ini? Tidak ada yang bisa mungkin aja. Nggak ada. Besok bisa itu keluar kapan? Kalau sudah nggak ada manusia yang serakah. Bisa keluar kalau tidak ada manusia yang serakah. Nah, sekarang kan serakah manusia. Ya. Contohnya aja waktu ngambil di Pantai Minajaya. Ya. Pantai Minajaya Sukabumi. Itu kan ada kapal yang dikelemkan di situ dengan sama Pak Karnorie dulu. Kapal dari Filipina akan nyumbang ke Australia, terus lewat sana. Begal Pak Karno di sana isinya apa? Emas murni, platina, kuning sari. Nah, untuk apa? Emas murni kan untuk aset negara. Kuning sari untuk selontong peluru. Platina untuk alat kapal terbang. Akan dikirim ke Australia dari Filipina. Cuman dibegal Pak Karno di sana, masih ada sekarang. Sampai tanah itu dibeli Mbak Tutut, satu desa itu. Tanahnya dibeli Mbak Tutut satu desa? Iya, orangnya di tanah Sumatera. Di daerah mana itu? Jakarta ya? Bukan di Sukabumi. Sukabumi? Iya, Pantai Minajaya itu. Untuk ngangkat kapal itu nggak bisa. Nggak bisa ya? Harusnya kita itu sadar, kita itu apa tuh, orang apa. Pak Harto itu siapa, Mbak Tutut anak siapa. Paranormal yang hebat-hebat di tanah Jawa, dimanapun yang hebat itu anak Bapak Harto semua. Itu yang nggak bisa, kita itu orang kuburan aja kok banyak tahu ya. Paranormal yang di Pulau Jawa itu pada zaman dulu anak buah Pak Harto Wah, semua ya? iya. Artinya Pak Harto itu dulu mempunyai banyak sekali spiritual ya? Wah iya. Nah, dulu kan Pak Harto kan mudah Pak Harto? mencari orang yang hebat. Oh. Kalau kamu melu saya, minta gaji berapa saya kasih. Dijamin kesejahteraannya ya? Cuman kalau nggak mau, malam hilang. Oh begitu? Entah kemana. Oh gitu ya. Oh. Jadi memang beliau senang berspiritual ya? Wah iya. Oh iya, baik itu mungkin ya kiai-kiai ada ya, artinya beliau sowan-sowan kiai juga ada ya Pak? Ya ada juga. Butin masih terakhir aja Solo ya? Iya. Oh gitu ya. Gitu. Makanya Butin meninggal, Iya. Pak Harto jatuh. Oh, begitu ya? Oh gitu. Artinya memang seorang istri yang rajin mendoakan suaminya gitu ya? Itulah iya. Yang mendukung kan dia. Dengan Bung Karno dulu kan juga banyak juga spiritualnya ya. Kalau dibandingkan dengan Pak Harto, ya kalau boleh tahu artinya ini bukan hal yang rahasia. Artinya kan masing-masing pemimpin kan perlu kedekatan dengan Allah ya. Artinya Nah, iya. jika dibandingkan antara Pak Harto dengan Pak Soekarno, spiritualnya banyak mana Pak? Kalau Pak. banyaknya memang banyak Pak Harto. Cuman hebatnya hebat Soekarno. Spiritualnya pada zaman dulu hebatan Pak Soekarno ya. Soekarno itu sering sendirian, bukan kemana-mana dia itu. Maksudnya gimana? Maksudnya Pak Soekarno presiden kita sering sendirian, maksudnya gimana? Dia itu enggak seperti Pak Harto, artinya ngurung paranormal banyak itu enggak. Kalau Pak Karno. Oh, kalau Pak Harto sebenarnya mengumpulkan paranormal ya. Iya. Istilahnya kon mendoakan bareng-bareng ya. Iya. Kalau Pak Karno bagaimana maksudnya? Kalau Pak Karno kan sendirian, mencari ilmu sendirian. Oh, misalnya perjalanan persitulah kemana? Ya seperti di Pelabuhan Ratu. Pelabuhan Ratu. Itu ada kamar nomor 21 itu kan khusus untuk Soekarno. Oh, pada zaman itu ya? Iya. Yang untuk pertemuan dengan Nyai Roro Kidul. Meditasi ya. Iya, untuk meditasi.
artinya pada waktu itu beliau memang yo istilahnya punya guru ya. Artinya apa caranya kok bisa begitu? Tentunya ada yang membimbing. Nah, itu yang saya mau tanyakan, Pak. Mbah, yang membimbing beliau untuk bisa. Kalau Soekarno itu nggak seberapa apalah gitu, karena kan umurnya itu tua sana daripada saya. Oh gitu ya, nggak tahu anu ya. Iya. Artinya guru. Cuman memang dia itu ahli ritual. Ahli ritual. Iya, Soekarno itu. Pak Soekarno terkenal Iya. ahli spiritual ya, wah masya Allah. Soekarno itu yang dicari. Kalau Pak Harto yang dicari kan harta banyak, Oh, gitu. bukan harta toh. Ya ya. Tapi kalau Soekarno kan enggak. Soekarno itu yang dicari cuman satu ilmu, dua perempuan. Kalau Soekarno itu Satu ngelmu, dua perempuan. dua perempuan. Artinya, maksudnya apa? Dia memang iya, bukan arti mau macam itu. Mencari, pokoknya ilmu yang dicari dia itu. Ilmu ya. Oh. Ilmu dengan kecantol perempuan banyak ya. Oh begitu ya ya paham. Paham. Makanya anaknya kemana-mana ada dia. Anaknya banyak ya, keturunannya beliau banyak gitu ya. Iya. Oh. Artinya masing-masing pemimpin ada perjalanan spiritualnya berbeda-beda. Beda-beda, nggak sama. Di tingkat sama ya. Oh, masya Allah gitu. Ya. Tapi saya meneliti dari mulai saya bisa berhitung ya, tahu artinya mulai pilihan umum lah, pemilihan lah. Gitu. Kalau yang bisa jadi presiden Gitu. itu tidak pindah dari orang tanah Jawa. Mohon maaf Pak, ini menegaskan kalau yang Bisa jadi presiden. kalau yang bisa jadi presiden Nah, kan itu kan presiden kan raja. raja. Oh. Jadi selain orang tanah Jawa nggak bisa. Tapi kalau wakilnya bisa itu walaupun dari luar Jawa. Oh, jadi kalau yang dari presiden orang di luar Pulau Jawa, menurut pengalaman jenengan yang Ya. sudah-sudah itu, Ya, nggak bisa. kalau presiden biasanya orang Orang Jawa, entah Jawa Timur, entah Jawa Barat, entah Jawa Tengah, pokoknya orang Jawa. orang Jawa. Pulau Kalau Jawa. wakilnya baru boleh. Wakilnya baru bisa. Bisa. Oh, jadi artinya yang jenengan Mbah Surya katakan dari pengalaman yang Dia sudah-sudah kemana sudah bisa. terjadi seperti itu. Gitu. Bukan ramalan tapi memang Bukan. jenengan istilahnya apa, Nek? Cocok logi ya, yang Iya. cocok-cocokan ya. Iya. Dari Jadi itu. sinau yang sudah dialami itu. Dari aja. pengalaman sudah terjadi. Oh, ya ya ya. Ilmu titen lah. Oh, ilmu titen, ilmu Jawa, ilmu titen ya. Ya 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 ya. Kembali dengan Mbah Suryo ini penyuka atau ahli penggembara yang sejati ini karena telah kemana-mana hampir 23 tahun boleh dibilang dari makam ke makam, petilasan ke petilasan di Nusantara ini. Sebelum nanti membicarakan mengenai masalah yang kebanyakan yang diarah dari Mbah Suryo itu ke Kerajaan Brawijaya. Tapi saya mau bertanya dulu. Artinya sebetulnya benda-benda pusaka itu tidak bisa diambil atau diperjualbelikan karena sangat berbahaya. Mungkin ada saran dan masukan atau petuah dari Mbah Suryo berkaitan dengan benda-benda pusaka agar saudara-saudara kita tidak lebih dalam lagi terjerumus menjadi orang yang dalam tanda kutip susah atau mungkin sengsara akibat itu. Oh enggak, Mbak? Pokoknya ya kawan-kawan nggak usah nguyak-nguyak masalah benda-benda yang tidak berarti begitu. Jadi itu akhirnya mubadir ya. Jadi berantakan. Kalau bisa nggak usah. Kalau memang dia itu dapat ya untuk sendiri bukan untuk orang lain. Memang Allah memberikan untuk dia. Nah di situ. Dan lagi sebetulnya itu kalau orang Islam yang nggak ngerti dalaman itu kan tidak boleh. Cuman Tidak kalau boleh. yang tahu kan boleh karena apa? Itu kan menghargai untuk yang membuat dulu. Penghargaan itu namanya itu menghargai. Oh, penghargai ya. Artinya kepada pusaka itu kita miliki boleh, ini dalam batas-batas kita menghargai yang membuatnya. Iya, gitu ya, ya. begitu, iya. Kalau kita ada interaksi atau kita mengagungkan, membuat benda itu menjadi benda yang keramat itu Tidak boleh. tidak boleh ya. Tidak boleh. Oh, masya Allah. Hanya Allah yang ramah. Enggak ada itu. Iya. Tahu Mbah, ini selama Mbah Suryo berkelana dari musafiran dari makam ke makam, ini bukan berarti kita memperlihatkan hal-hal yang benda-benda gaib. Artinya mungkin jenengan pernah akan diberi ketika berzikir di makam atau di mana, namun jenengan mungkin menolak karena itu masalah tidak penting. Itu ada ceritanya nggak Pak? Kira-kira jenengan pas di mana, jenengan mau diberi apa, tapi jenengan menolak itu.
Nah, saya pernah di Wonosari, Sodonggiring. Dan kan pernah di situ dikasih mata cincin. Akik gitu. Iya, itu namanya pancawarna tulak racun. Pancawarna? Tulak racun. Iya. Saya kasihkan orang itu kok. Oh gitu. Karena saya nggak butuh itu. Oh, jadi jenengan ketika di Sodopalian di makamnya Ki Ageng Giring 3 itu jenengan diberi akik pancawarna. Iya, disendang itu. Kemudian jenengan berikan ke orang itu ya. Saya berikan orang. Karena jenengan menganggap bukan itu tujuan Mbak Surya ya. Iya. Terus gimana lagi Pak? Waktu pernah terjadi hal-hal seperti itu? Dikasih keris pernah. Di mana itu? Di Sodonggiring itu. Sodonggiring ya. Oh, diberikan list asli jan asli itu. Asli. Artinya jangan lagi dikir tiba-tiba geletak bagaimana? Iya ya ada tiba-tiba itu. Disendang itu. Oh, disendang. Saya kasihkan orang. Jangan ambil dengan kasihkan orang. Iya. Oh, masya Allah. Untuk apa? Artinya memang bukan tujuan utama. Ya, bukan tujuan utama saya ini. Bukan tujuan utama Mbak Saya Surya. tuh nggak nyari apa-apa. Saya tuh hanya mohon ridho Allah aja. Masya Allah. Mohon ridho Allah. Karena saya itu belajar. Karena kan saya belajar lah. Ini. Belajar di makam itu bagaimana. Ini. Caranya di makam bagaimana. Itu kan belajar saya itu. Saya itu belajar. Di makam itu mau apa. Cuma nanya itu. Karena di makam itu saya kan cuma mendoakan. Mendoakan ya. Satu, mendoakan orang yang sudah mati. Iya. Dua kalinya saya itu supaya sadar bahwa besok akan mati seperti itu. Sebagai jangan pengingat ikat mati ya. Nah, punya mati. Berdoa dan mengingat kematian itu. Iya. Makanya sama dengan yang namanya rukun iman loh. Rukun iman yang keenam artinya itu. Jadi yakin pada hari kiamat. Oh. Hari yang akhir loh. Nah, kita tuh ya yakin juga memang karena walaupun kita yakin kalau kita kan belum tentu menangi, belum tentu kita tuh bisa ngalami sendiri. Iya. Itu pasti kok itu. Pasti ada. Cuman yang wajib kita renungkan lagi itu kan kiamat sukro. Kiamat Sukro ya. Kiamat sukro itu kiamat pribadi. Kiamat Kematian pribadi. kita itu Kematian bagaimana? ya. Iya. Itu namanya kiamat sukro. Kalau alam kan kiamat kubro. Jadi yang itu yang lebih kita harapkan, kita hati-hati kan. Iya. Apa jenis dokumennya juga bali nang Indonesia. Neng kuncinya nang Swiss. Jadi sing nyekel barang ra iso buka, sing nyekel dokumen ya ra iso buka. Itu apa waktu itu Pak? Kaitannya apa itu? Kaitannya yaitu namanya mau ngurus amanah itu. Amanah ya. Bank Garasi. BG. Kepanjangan dari Garasi Swiss. Bank Garasi Swiss. Oh, itu ceritanya gimana pada zaman itu? Itu kan mau diambil, ya mau dibagi-bagikan orang itulah. Iya. Tapi kan nggak bisa. Neng dibilang tadi Soekarno pinter gimana Pak? Soekarno pinter maksudnya? Nah itu kunci dan barangnya di Swiss. Kunci dan barangnya di Swiss. Ya. Dokumen di Indonesia. Bagaimana? Jadi yang megang barang tidak megang dokumen, yang megang dokumen tidak megang barang. Gitu ya. Nah, gitu. Nggak bakal bisa diambil berarti ya? Nggak bisa. Dan nanti bisa artinya ngambilnya itu dari UB tadi, uang Brazil tadi. Pakai uang Brazil. Ya. Karena UB itu sebetulnya saya itu tawa sendiri loh. Namanya UB itu kan uang Brazil. Ya. Itu sebetulnya kan duplikat dokumen untuk mengambil harta Swiss. Bukan untuk wah 10.000 jadi sekian miliar. Itu namanya menghayal itu. Kauka. Saya nggak percaya. Karena itu bentuknya uang ya. Itu sebetulnya itu calon mau dicairkan ke Swiss itu tuh untuk ngambil kunci di sana untuk ngambil, nah ini dibawa ke Indonesia. Karena harta macam itu tuh banyak bagiannya, bukan kita sendiri. Bisa dijelaskan banyak bagiannya maksudnya gimana? Nah, gini, yang terutama yang mempunyai anak yatim piatu. Oh gitu. Yang kedua fakir miskin. Yang ketiga dana kemanusiaan seperti sosial. Yang keempat aset negara punya. Baru yang kelima itu yang ngambil itu. Nah sekarang dapat 1 kilo punya kita sendiri. Dapat 2 kilo punya kita. Mbahmu apa yang dekek? Ya.
itu kan nggak begitu. Makanya banyak yang kualat. Banyak yang kualat ya. Iya, banyak yang kualat. Itu kalau namanya itu harta karun itu begitu. Jadi artinya kita mencari harta karun tuh tidak ada orang yang sejahtera atau kaya gara-gara harta karun. Iya, Nggak ada ya? Karena apa? Dia mau memiliki. Sebetulnya kan yang baik itu kan nggak akan memiliki dia. Jadi untuk ngambil itu untuk orang banyak. Hanya perantara aja untuk bagi-bagikan orang yang memerlukan itu yang punya jatah di situ kan. Gitu ya. Nah, itu baru bisa. Tapi belum ada orang yang seperti itu ya. Belum ada. Adanya ya orang yang nyonco serakah Tadi. atau rakus ya. Iya. Untuk pribadinya. Iya, nggak bisa. Nggak Ya bisa. sampai kapan lah? Ini sebetulnya uang itu masih ada ya Ada. di Swiss itu masih ada. di Swiss ya. Kapal yang tenggelam di Pantai Minajaya itu masih ada. Kapal yang tenggelam di mana? Pantai Minajaya. Minajaya di dekat Ancol itu ya. Di Itu aset juga aset negara. itu kapalnya siapa? So, sejarahnya Kapal dari Filipina. kapal dari Filipina. Nah, mau ke Australia. Iya. Jadi bawa Mas Murni, Platina, Kuning Sari Iya. untuk nyumbang dari Swiss itu dari ke Australia itu mau disumbangkan ke sana. Nah itu untuk apa? Platina untuk kapal terbang. Kuning Sari untuk selontong peluru. Mas Muri untuk aset. Iya. Nah itu dijelepkan Pak Karno di situ. Sendirian. Tenggelamkan di sana ya. Iya. Oh. Masih Nggak bisa ada yang bisa ngangkat ya. nggak ada. Artinya nggak bisa diangkat karena ada kekuatan goibnya atau memang Ya ada goibnya karena itu orang itu yang angkat itu mau memiliki semuanya. Makanya saya ditanya paranormal banyak, ini bisa mbak besok ambil bisa. Kapan? Kalau manusia nggak ada yang serakah itu bisa ya. Tasbihmu pengajar itu sudah naik. non jauh apa tasbih? Iya, kalau yang benar. Yang itu kalau kita wiritan pengen tahu aja, kita wiritan di pinggir, air itu turun kok. Tongkang kapal itu kelihatan kok. Masih itu 100 meter dari pinggir. 100 meter dari pinggir ya. Di Jakarta itu ya? Di Jakarta, pantai Jakarta. Bukan. Di Pantai Minajaya itu di Sukabumi. Oh ya Allah, Sukabumi, Pantai Minajaya Sukabumi ya. Sukabumi. Masih ada ya? Masih. Sukabumi. Ini walaupun berbagai orang yang ahli spiritual pun susah ya. Susah. Selama yang tadi Mbah Suryo katakan ya. Iya. Harus benar-benar orang yang istilah ikhlas ngambil ya istilah. Bukan untuk pribadi. Walaupun kalau kita yang ngambil di belakang kita itu masih ruwet kok. Nggak bisa. Jadi kalau orang itu sudah sudah tertata artinya sudah nggak ada yang serakah, nah itu baru bisa. Oh begitu ya. Ya kalau kita yang ambil itu betul lillahi ta'ala. Tapi ketek-ketek yang di belakang ini yang minta-minta ya. bukan yang di belakang ini yang di belakang. penguasa yang di belakang ini. Akhirnya jadi bikin nggak bisa ya. Nggak bisa. Sama dengan sekarang. Seperti gawe itu aja ya, pegawai umpamanya. Pegawai ya. Seperti Ganjar itu aja, Ganjar ini kan sebetulnya seneng dengan orang kecil. Kalau ketemu kita ini paling seneng dia itu. Cuman kalau kita mau nemuin ketek-keteknya bawah-bawahnya itu yang payah. Gitu ya. Di situ. Pokoknya tiap-tiap orang yang di depan itu kepengen banget ketemu dengan yang di bawah, yang paling bawah itu. Seneng itu, banyak hikmahnya. Cuman yang kita jalannya itu. Untuk nemu dia tuh ada halangan-halangannya. Nah iya itu ketek-keteknya itu yang payah. Istilah kayaknya pengawal-pengawalnya ya. Iya, maka di situlah susahnya. Sama aku kembali lagi seperti orang yang ketemu Kanjeng Ratu itu. Kok mudah banget. Kan begini. Kalau dia mau nemui kita itu mudah. Wong dia yang pengen ketemu. Seperti Panembahan Senopati kan dia yang kepengen ketemu Panembahan. Mudah. Tapi kalau kita mau ketemu dia ya payah susah. Ini contoh aja yang kecil-kecil aja.
Hamengkubuwono aja. Hamengkubuwono ini sama dengan kita toh. Hamengkubuwono. Sama. Ya, ya. Anak orang, lahir ya dari orang, sama dengan kita. Sama toh. Kita mau nemu ya susah kok. Menemui dengan Pak Hamengkubuwono susah ya? Susah karena ya itu kendali di bawah-bawahnya. Oh. Tapi kalau dia mau ketemu kita, mudah dipanggil baik puyuh-puyuh nanti lewat. Iya. Datang yo di situ. Harus berpikir, otaknya ini harus berpikir macam itu. Kalau saya loh. Maka nggak mudah. Bagaimana kita bisa menjadi orang yang kepengen ditemui dia? Itu bagaimana? Siapapun itu. Apakah ada amalannya gitu? Bukan masalah amalan ya. Jadi pakai prosedur ya. Walaupun nama saya jengking kalau prosedur itu nggak diterapi ya nggak bisa sama. Kita harus melewati ini, harus melewati itu, melewati ini, laporan dengan itu, dari situ pengantarnya ke sana kan begitu caranya. Nggak asal-asalan. Biarpun dongo sampai jengking nggak sampai. Nggak. Kalau kita nggak melalui prosedurnya ya? Nggak bisa. Makanya yang dimana-makan manusia itu jasmani dengan rohani itu harus sama. Jasmani dan rohani harus sama? Harus sama. Jasmani ini artinya prosedur tadi, rohani ini artinya berdoa. Iya. Jadi berdoa sambil kita usaha bagaimana kita bisa ketemu kan. Berdoa dan usaha ya? Iya. Ikhtiar dan doa gitu Pak? Iya. Oh iya. Jadi luar biasa ini ngobrol-ngobrol dengan Mbak Surya ini yang banyak mempunyai pengalaman Marang Bintang di baik di Nusantara mau di mana. Assalamualaikum Mbak, mungkin sebelum berpisah pada sore hari ini ada pesan-pesan untuk pemirsa MJTV dimanapun berada. Mungkin ada amalan yang ingin diamalkan Mbak. Nah, jadi kalau kamu mau punya hajat, Ini dari amalan dari sini Mbak? saking yang Sunan Kalijogo. Kan yang Sunan Kalijogo ini, monggo. Goib. Jadi kudune maca syahadat ping 3. Nah, pertama selawat. Nah, ping 3 syahadat ping 3. Nah, baru syahadat ping 3 istighfar takbir ping 3. Takbir, ping? 3 kali. Takbir itu Allahu Akbar, Allahu Akbar Ya, 3 kali. Nah. Setelah itu baru istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim ya. Ya, ditutup dengan surat Al-Fatihah sekali. Baru apa tujuan kita itu apa? Oh, jadi apabila kita punya hajat, pertama adalah dilakukan Syahadat dulu biar bersih syahadat 1. 3 kali biar bersih seperti bayi. Sudah itu selawat itu kunci itu 3 kali. Takbir 3 kali sama dengan kita masuk rumah kulon wun. Nah, setelah itu kita baru istighfar minta maaf 3 kali. Nah, setelah itu tutup surat Al-Fatihah baru kita ada permintaan apa. Oh, setelah yang tadi 5 hal itu, kemudian kita berdoa kepada Allah. Nah, Doanya kepada apa? Allah. Nah, di situ. Itu kunci itu. Kuncinya ya. Ya, terima kasih Mbah. Mudah-mudahan pembicaraan pada hari ini bisa menjadi berkah untuk pendengar Fajar Samsu MJTV dimanapun berada. Kita selalu menjadi hamba Allah yang sama-sama selalu ingin berbuat baik. Amin. Berbaik kepada semanusia, juga selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih Mbah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.